Halo semuanya, kita kembali lagi di RC Talk. Di sesi kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang keren banget. Kita sambut Kak Vira. Kak Vira ini mahasiswa berprestasi banget loh, banyak banget pengalaman-pengalaman organisasinya dan juga kegiatan-kegiatan lain di luar kampus. Kita ulik bareng-bareng ya. Jadi nih Kak Vira, sebelumnya berkecimpung di RC tuh gimana sih ekspektasi atau pandangan Kak Vira ini tentang being part of architecture students? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Naifa udah ngundang aku. Jadi kalau ngomongin ekspektasi nih ya, sebenarnya semua orang pasti punya ekspektasi lah ya. Tapi kan kadang tuh emang nggak sesuai realita nggak sih, betul jujur. banget. Dulu tuh ekspektasi aku jujur nggak pengen masuk RC ya. Iya. Kayaknya relate banget deh. Kayaknya semua teman-teman aku pun aku tanyain gitu ya. Kayak pengen masuk kedokteran lah, ada yang pengen masuk hukum lah. Tapi ya gimana ya akhirnya di sini gitu. Tapi secara ekspektasi tuh mungkin sekarang aku lebih lebih bersyukur gitu ya. Kalau misalnya dulu aku nggak berekspektasi besar gitu masuk RC, kayaknya sekarang juga nggak akan sampai sini gitu sih Naifa. Berarti emang dari awal kan nggak pengen di arsitektur nih ya Kak? Benar. Berarti bakal berasa susah banget nggak sih selama Kak Vira ini berjalan di arsitektur sekarang? Karena kan emang dari awal bukan pertama kalinya bukan pengennya di arsitektur gitu ya? Kalau ngomongin susah atau enggak, kayaknya setiap orang pasti punya punya porsi masing-masing ya, susah atau enggak. Tapi kalau menurut aku sih itu depends ya. Dulu tuh waktu semester 1, semester 2 itu kayaknya susah banget sih. Karena kan dulu itu aku gak expect kalau arsitektur UII itu dia itu gak bikin market dulu gitu. Kita kan awal-awal gitu gak sih? Kamu juga gak sih? Bener banget. Nah kita kenalan dulu sama material-material, kita pegang-pegang kayu dulu, pegang-pegang bata dulu ya kan, sampai kotor-kotor dulu lah. Baru nanti semester 3, semester 4, 5 itu kayak udah mulai pegang komputer nih. Di situ tuh aku ngerasa kayak struggle sih. Setiap semester pasti punya struggle-nya masing-masing. Contohnya waktu semester 1, kalau nggak salah material and construction ya, kalau nggak salah matkon ya itu tuh susah banget sih menurut aku, karena aku anaknya tuh kayak nggak suka kotor jujur, tapi harus banget kotor-kotoran di bengkel waktu itu. Dan jujur bengkelnya tuh sekarang udah upgrade banget ya, prodi kita keren banget sih, kayak sekarang udah upgrade banget di belakang FH ya. Kalau dulu tuh gimana? Dulu itu di belakang ini mana sih, di belakang Ilkom kalau nggak salah, FSIB kalau sekarang namanya. FPSB ya. Sekarang FSIB nggak sih? Oh. Iya, pokoknya di situ lah ya. Pokoknya ya. Itu pokoknya kita kotor-kotoran kayak handymani dulu. Jujur kayak handymani banget. Terus kayak aku tuh dulu nggak tahu caranya pegang gerenda, aku nggak tahu caranya motong kayu, ukuran kayu, pesen kayu tuh seberapa. Bahkan dulu aku tuh lebih sering ke toko bangunan daripada ke Jelita jujur. Jujur ini jujur banget. Beli makeup nih ya Kak ya. Jujur kayak aku dulu sampai apal paku tuh ada berapa ukuran sih. Terus habis itu gimana bolongin bambu. Terus sampai gimana cara kita bikin joinery. Itu dulu belajar dari situ. Terus kalau itu struggle-nya tapi kan it will pass ya pasti. Terus kayak abis itu berlanjut ke semester 2 itu udah mulai komputer Niva. Kebetulan aku itu kan bukan Windows user ya, karena mungkin kalau mau tadi tanya ekspektasiku apa, aku dulu pengennya masuk kedokteran nih. Makanya aku beli laptop itu yang kedokteran gitu kan. Kedokteran banget nih laptopnya nih, bukan betul. Laptop teknik ya ini bukan. Terus gimana ya cara survive gitu di RC pakai MacBook gitu kan, apalagi MacBook Air yang kayaknya kayak ini nggak banget deh gitu. Tapi alhamdulillahnya karena prodi ini nge-provide semuanya, jadi jujur aku dulu anak lab PAP banget. Jadi kayak tiap BIM, dulu semester 2 kan di BIM tuh. BIM. Walaupun struggle di BIM tapi tetap ada jalan keluarnya, yaitu ke lab ya. Walaupun kayak balik kosan ke lab, kosan lab, habis kelas ke lab, dikit-dikit ke lab gitu. Tapi kan nggak masalah gitu, tetap ada jalannya lah kayak gitu. Tapi kalau semester 3, 4
5 sampai 7 sekarang sih menurutku aman aja ya. Oh iya, aman daripada yang dulu, lebih aman lagi. Iya, betul. Dulu sempat jadi itu berarti ya Kak, bukan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi bukan kuliah pulang jadi kuliah lab ya. Iya, kuliah ke lab lab terus. Asli sampai bestie banget sama yang jaga lab tuh. Asli. Berarti kalau tadi ekspektasi Kak Vira kan di awalnya kedokteran ya. Nah realitanya sekarang nih ada nggak sih kayak kesamaannya sama ekspektasinya Kak Vira dulu tentang sebelum masuk arsi gitu masuk ya. arsi gitu. Kayaknya tuh emang nggak beda jauh amai ya. Kalau anak sekarang bilangnya nggak beda jauh amai gitu. Tapi yang pasti tuh kayak kadang tuh aku mikir kalau misalnya kita tuh nge-fake dulu lah. Dulunya kayak aduh aku pengennya ini nih, tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi aku buat dulu deh, kayak terserah deh ntar jatuhnya gimana gitu. Dulu aku juga kayak gitu. Aku juga nggak nyangka kalau misalnya aku bisa survive. Dulu ekspektasiku tuh cuman kayak bisa nggak ya, bisa nggak sih kayak gitu. Tapi ternyata pas dilakuin tuh juga ya bisa-bisa aja. Cuman emang harus harus berkorban sedikit lah. Pasti ada yang dikorbanin kan, betul, kayak betul gitu. Banget. Jadi kayak menurut aku nggak beda-beda jauh banget sih. Tapi so far so good lah. Berarti masih enjoyable ya? Enjoy banget, enjoy serius. banget, waduh oke. Nggak ada tuh stres-stres masuk arsi. Jujur. Terus gimana sih cara Kak Vira nih adaptasi di arsitektur supaya tetap bisa balance antara tugas, terus mungkin kegiatan-kegiatan di luar kampus supaya tetap enjoy dan asik tadi? Kalau adaptasi tuh sebenarnya juga based on personality ya. Kalau aku tuh emang anaknya nggak ekstrovert tapi juga nggak introvert banget, tengah-tengah tuh. Tapi juga kayak gimana ya, baterai sosialnya sering habis gitu loh Faya. Emang kalau misalnya adaptasi tuh juga kadang misalnya aku tuh pengennya, aku tahu kapasitas diriku tuh segini gitu. Nah aku nge-placing tempat aku supaya aku nggak kehabisan energi sosial itu ya di tempat yang kira-kira tuh aku bisa tanpa aku membebani orang lain kayak gitu. Misalnya waktu aku semester 3 itu coba buat kepanitiaan di lingkup-lingkup yang kecil dulu lah, kayak misalnya fakultas kan. Dulu ikut pekta kayak gitu, ikut jadi divisi acara dulu. Terus abis itu kayak dari situ tuh kenal orang-orang yang satu energi lah sama aku di situ. Oh ternyata match juga nih, ternyata jurusan sebelah nih oke juga nih kayak gitu. Secara juga ya, teman-teman itu oke banget gitu, suportif mereka. Take and give lah kalau bahasanya sekarang, mungkin take and give. Aku punya apa, mereka punya apa, kita saling sharing kayak gitu. Terus abis itu kalau misalnya di luar kampus gitu juga banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kayak as long as aku bisa take over sih jujur. Karena kalau kita kan di studio pasti kamu juga ngerasain gak sih kayak studio tuh 1 minggu 3 kali gitu ya, 3 kali. Terus kayak di mana sih letak bisa nge-placing kegiatan-kegiatan yang bisa buat kita tuh grow gitu kan. Nah tapi kalau misalnya emang nggak ada tuh tetap harus diada-adain sih Fa, jujur gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita beradaptasi kan harus kepepet, ya nggak sih? Kalau sekarang. Nah kita nggak akan ngerjain sesuatu kalau nggak pepet deadline. Sebenarnya itu hal yang salah ya, tapi juga nggak salah-salah banget sih jujur. Karena kalau misalnya ide itu biasanya muncul pas mepet deadline, ya nggak sih? Bener banget. Nah kalau aku dulu itu karena kepepet kayak aku tuh harus punya yang kiranya setelah aku lulus kuliah tuh aku punya skills ataupun ability itu. Kalau di RC kan kita mungkin skillnya hard skill ya, kita bisa motong sesuatu, kita bisa bikin sesuatu, kita bisa mendokumentasikan sesuatu, nge-3D-in sesuatu gitu ya. Iya, tapi kayak menurutku secara public speaking, terus secara teamwork dengan jurusan lain itu perlu banget. Jadi aku nge-place diriku ke tempat yang jujur aku juga nggak tahu nih aku bisa adaptasi atau enggak, tapi tetap aku coba kayak gitu. Berarti nyari-nyari kegiatan yang justru di luar comfort zone ya? Iya benar. Awalnya tuh emang nggak nyaman banget sih, kayak apaan sih kayak gitu loh. Tapi turns out setelah menerima kalau emang ini is a part of our journey gitu untuk grow, itu oke banget sih jujur. Banyak yang aku dapetin gitu. Salah satu tipsnya berarti ya kita harus cari
hal-hal di luar comfort zone kita nih supaya kita bisa lebih grow skill di luar tentang arsitektur tadi. Ngomong-ngomong tentang arsitektur nih Kak, kalau di arsitektur itu kan ada studio ya Kak? Ya benar. Yang kita tahu kan studio art itu kan susah kan ya Kak. Kayak tadi dibilang seminggu tuh 3 kali ada studio. Selain bikin-bikin maket, kita juga kayak langsung facing materiality-nya langsung, kayak megang material, terus kita assemble, kita pakai alat-alat pertukangan kayak gitu-gitu. Yang itu juga kita lakuin juga tuh di Desain Studio 2 ya Kak. Iya benar. Menurut Kak Fira ini sebagai perempuan nih Kak, gimana sih pandangan Kak Fira ini tentang studio? Karena tadi kan banyak pakai alat-alat segala macam yang biasanya nih kebanyakan dilakukan sama pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan sama laki-laki. Oh iya, nah, benar, gimana sih pandangannya sebagai mahasiswa arsitektur yang sebagai perempuan juga nih gitu? Oke. Ini good question banget karena menurut aku iya nih. Cocok nih Naifa jadi host. Waduh, makasih nih. justru gini ya, karena kan sekarang tuh kayak gak semua hal itu bisa dilakukan sama cowok dan gak semua hal juga bisa dilakukan sama cewek. Kayak sebenarnya kita bisa saling kerja sama loh gitu. Aku dulu juga mikirnya kayak aduh ini bisa gak sih ngangkat-ngangkat bambu, ngangkat-ngangkat pavilion seberat itu gitu waktu semester 2, tapi bisa loh ternyata gitu, asalkan apa ya punya kemauan. Dan ternyata tuh teman-teman di RC juga itu kan juga kebanyakan cewek juga ya, enggak kayak kita equal lah, bisa 50 cowok 50 cewek gitu secara jumlah angkatan kayak gitu. Nah tapi yang cowok tuh juga nggak judging kita kayak emang lu bisa kayak gitu tuh enggak, masa mereka tuh kayak malah ngajarin sini aku ajarin biar kamu juga bisa kayak gitu. Terus kita sebagai cewek juga karena kita punya sense gitu ya, kita punya sense juga, kita nggak baperan gitu loh. Justru dikit sih antara aku ketemu teman-teman yang mereka tuh kayak baperan kayak gitu-gitu, malah justru nggak ada. Karena kayak mungkin kita udah kebiasaan kerja bareng, terus habis itu kayak kita saling menghargai gitu. Dan kita tahu apa sih responsibility-nya ketika kita tidak menghargai satu sama lain, itu kan kerjaan bakal pecah banget ya, sepecah itu gitu. Dan pastinya kalau nggak ada bumbu-bumbu kayak gitu malah nggak seru nggak sih di studio itu jujur. Bener banget jujur tapi masih oke. Jadi kalau sebagai perempuan jujur di sini tuh nyaman sih, kita tuh nggak merasa kalau misalnya kita nggak punya sesuatu terus kita dijudge, terus kita nggak punya ability ini terus kita dikucilkan kayak gitu, enggak. Jadi kayak tetap equal, gender equality gitu lah istilahnya gitu. Berarti di sini aman banget ya Kak, mau cewek mau cowok, walaupun kita di fakultas teknik nih, tapi perempuan sama aja di sini kayak laki-laki, pekerjaannya sama, tugas-tugasnya sama, dan kita saling support mau perempuan mau laki-laki gitu ya. Tadi kalau kita udah ngomongin tentang studio arsitektur sendiri nih, Kak Fira ini pasti ada dong kegiatan-kegiatan yang tadi sebelumnya juga udah dibilang Kak Fira ini mencoba kegiatan-kegiatan baru yang di luar comfort zone-nya nih. Kira-kira apa aja sih Kak yang diikutin di luar studio itu? Banyak sih jujur bisa nih dibelah satu-satu ya jujur. Aduh. tapi semua itu menurut aku sesuai timeline sih Naifa. Gitu. Gak ada yang terlambat juga gak ada yang kecepatan kayak gitu. Karena kan di kita nanti kan gak ada internnya. Intern kan nanti di PPAR gitu. Jadi aku kayak gak worries misalnya kayak FOMO temanku udah intern nih kok gue belum kayak gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu. Jadi menurut aku apa yang aku lakukan sekarang, kemarin sih jujur, sekarang aku nggak ngapa-ngapain. Pengalaman sebelumnya. ADS 3 nih berat banget jujur, tapi ya oke sih. Dulu itu aku selain pekta yang tadi, maksudnya kita kan mulai dari hal yang kita paling jadi junior, dulu, kita jadi junior dulu, terus itu yang menentukan sebenarnya kita itu kuat gak sih untuk ngambil hal-hal yang lain. Aku mau lanjutin di sini atau aku cari hal lain gitu yang sama-sama bisa ngedevelop diri aku kayak gitu. Setelah aku ikut pekta, turns out ternyata waktu aku jadi MC ya jujur, itu kayak jadi MC Kak, pertama kali langsung jadi MC. Jadi keren MC banget. Duh itu seru banget sih jujur, karena kayak nggak expect bisa jadi MC juga di acara segede itu. Terus dikenal lah itu sebagai Fira MC kan, jujur Fira MC itu julukan pertama, dan menurut aku mau nggak seneng tapi kalau misalnya tiba-tiba dipanggil sama adik tingkat itu mbaknya MC ya itu kayak aneh. Kamu juga ngerasain nggak sih biasanya Mbak Naifa MC, Mbak Naifa IP jujur iya. Nah kayak gitu. Terus setelah serentetan jadi MC itu aku coba untuk kok aku ngerasanya
apa ya, speakingku dalam bahasa Inggris tuh kurang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita di arsitektur kan kita cuma bahas arsitektur ya jujur. Tapi aku pengennya itu emang secara ruang lingkup yang lain kayak gitu. Makanya aku ikut IDS, English Debating Society. Di situ bukan cuma anak arsi ya, bahkan anak arsinya mungkin cuma 5 gitu. Itu banyak banget anak-anak dari jurusan lain di tingkat univ gitu kan. Tapi enggak lead ke situ juga sebenarnya. Kalau misalnya kamu suka musik, kamu suka nari, itu kan ada tuh di Univ ada Viera, Saviera atau apa itu. Terus habis itu ada UMC, terus mungkin ada klub UKM. Karena kebetulan saya ini bukan pelari culture ataupun orang yang suka nge-gym ya Kak ya. Jujur aku lebih suka tidur sih kalau ada waktu luang. Sama Kak, saya juga. Itu sebenarnya kan beda fokus, itu pasti beda ya. Karena aku juga nggak punya, aku capable di sini tapi aku tidak capable di hal lain, terutama olahraga. Jadi aku pengen develop ke public speaking kayak gitu. Terus habis itu mungkin kalau dari pengalaman itu mungkin kemarin ke Turki mungkin ya. Kemarin ke Turki itu jujur nggak expect Naifa kalau misalnya kemarin ke Turki itu cuman aku satu-satunya dari batchku doang di angkatan 2022. Lainnya itu batch kakak tingkat semua gitu. Dan di situ pun awalnya kayak karena aku dulu semester 4 naik 5, jadi aku kan belum punya experience banyak tentang gimana multifunction building, terus habis itu adaptive reuse building yang benar-benar kita bangun. Dan terus out di sana teamworknya sama orang foreign student itu kayak wow, ternyata se impactful ini ya gitu. Jadi kayak karena apa ya, karena aku ngerasa kalau misalnya aku nggak punya capability untuk, aku tuh kayaknya aduh aku tuh junior banget di sini gitu. Tapi turns out mereka itu kayak merangkul gitu loh. Walaupun mereka itu bukan bagian dari arsi yang di sini gitu. Tapi kan sama-sama arsi ya. Kita kalau misalnya apalagi kemarin itu bahasanya bahasa Turki kan. Nggak semua bisa bahasa Inggris di sana. Waduh. Nah, komunikasinya gimana tuh? Nah, itu pakai gambar Naifa. Serunya arsi tuh gitu, pakai gambar. Keren, ya? Jadi misalnya aku mau nunjukin ini tuh lebar kolomnya tuh segini loh. Ini tuh harusnya sectionnya gini loh. Yaudah tinggal digambar aja. Kayak gitu. Terus kegiatan-kegiatan lain mungkin ya seputar arsi sih jujur. Kemarin ikut HMA gitu kan. Kamu kan juga bagian dari kabinetku kan. Betul banget. Kayak gitu. Seru sih, seru banget jujur. Berarti tadi kegiatan Kafira ini selain di luar arsi itu ada kegiatan-kegiatan yang kayak tadi English Debating Society ini. Jadi kalau Kafira kita kan punya kesenangan masing-masing ya. Betul. Jadi Kafira bilang mending kita cari kesenangan apa yang kita suka. Kalau Kafira nih maunya aku suka yeping nih. Iya, suka yeping. Mau increase public speaking. Jadi dia cari komunitas yang bisa akomodasi kegiatan-kegiatan itu. Terus tadi Kafira juga sempat mention tentang himpunan nih Kak. Iya betul. Nah Kafira ini menjabatnya sebagai wakil ketua himpunan kan Kak. Alhamdulillah ya. Nah itu menurutku kan keren banget ya, apalagi sebagai perempuan nih, apalagi di Fakultas Teknik bisa menjabat sebagai wakil ketua himpunan arsitektur. Nah menurut Kafira tuh gimana sih sebagai perempuan gitu bisa compete with others yang kebanyakan laki-laki mostly gitu? Kalau menurut aku sebenarnya aku tuh kan punya role model ya. Role model kalau misalnya aduh banyak sih jujur. Banyak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di departemen kita, orang-orang tua kita, mungkin teman-teman sekitar kita itu juga nyontohin gimana perempuan itu bukan cuman sebagai anggota loh. Mereka tuh juga bisa leading project dan lain sebagainya. Bisa sekecil kita kelompokan nih Naifa, kita kelompokan di kelas misalnya consist of 3 or 4 people gitu. Tapi turns out malah cewek ini yang jadi tim leadernya kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya suatu project dipegang perempuan itu justru malah terstruktur gitu kan. Karena mereka kayak mungkin worries kalau misalnya kita kalau banyak ada apa-apa dan ya. sebenarnya kayak gitu. Itu pun yang aku terapkan ketika aku jadi wakahim kemarin. Naifa kan mungkin merasakan ya. Mungkin aku sangat galak karena aku enggak kok Kak. jujur karena kayak aku ngerasanya bukan galak sih, mungkin tegas gitu ya. Karena aku ngerasa kayak ini tuh suatu potensi yang harus dikembangin banget gitu. Menurut aku karena sebelumnya mungkin belum ada yang pegang jabatan sebagai kahim atau wakahim perempuan. Jadi misalnya ada kesempatan itu aku ambil aja. Dan ternyata memang setelah aku pikir-pikir memang kita kan evaluasi dari himpunan sebelumnya. Terus apa yang
kita bisa develop, apa yang kita bisa engage dari himpunan ini, apa sih yang bisa kita kasih dari kita untuk himpunan. Betul. Bukan kebalik gitu kan, bukan dari himpunan ke kita, karena kan himpunan bareng-bareng gitu. Nah itu yang aku terapin kemarin waktu jadi Wakahim. Jadi entah dari proker, entah itu dari gimana cara kita kerja, gimana cara kita semua kayak berkumpul kayak gitu, itu kan kamu ngerasain kan gimana rasanya. Jadi menurut aku juga ngerasa teman-temanku lain itu juga punya ability buat jadi leader juga gitu. Jadi leader tuh nggak semua harus cowok, ya nggak semua harus laki-laki, tapi perempuan tuh juga bisa jadi leader kayak gitu. Semuanya punya potensi yang sama. Betul, ya, bahkan alhamdulillahnya kan kalau misalnya kita lihat himpunan yang setelah periode kita berdua ini kan Wakahimnya juga cewek kan. Iya, cewek lagi nih, keren banget kan. Harapannya sih bisa regenerasinya kayak gitu. Atau mungkin Kahimnya cewek juga kan keren banget. Bisa gitu. berlanjut sampai ke seterusnya ya. Betul. Gitu. Terus kalau tadi kegiatan-kegiatan Kafira nih tadi ada kegiatan di luar kampus, sudah himpunan juga. Ada nggak sih manfaat atau pengaruhnya yang Kafira dapat dari kegiatan-kegiatan di luar studio RC ini ke studio RC-nya Kafira? Kalau di luar studio ke studio aku ya, sebenarnya ngimpact banget. Contohnya adalah pertama itu aku mungkin bersyukur banget ya karena prodi kita itu kan sangat provide yang sangat nge-provide banget. Kayak misalnya kita aku ada proposal nih Bu, saya mau kesini gitu dengan tujuan ini outputnya ini gitu. Itu jelas kalau misalnya kita ngajunya jelas, pasti nanti akan baliknya ke kita juga jelas. Nah kemarin itu yang mungkin yang sangat sampai sekarang menjadi big achievement gitu ya buat aku tuh waktu kemarin ke Australia. Waktu kemarin ke Australia itu kan aku juga bingung ya Naifa, karena cuman aku satu-satunya satu-satunya anak saintek, apalagi anak teknik yang kesana gitu. Sedangkan teman-temanku ini semuanya anak soshum gitu. Wow. Nah, tapi aku kira aku bakalan give up gitu loh. Bahkan aku sampai setiap hari kita kan delegasi gitu. Itu tuh rasanya kayak ini aku bisa nggak ya, kayak gitu loh. Tapi ternyata di sana aku bukan cuman belajar tentang politik doang, tapi gimana sih regulasi itu dibuat. Jadi ketika impactnya ke studioku adalah aku bukan cuman tahu gimana cara memilih material buat bangunan, terus habis itu bangunan itu berdiri karena apa, enggak, tapi gimana sih cara bikin regulasi untuk bangunan. Misalnya taruhlah kalau di ADS 3 ini tentang GBCI, tentang green building dan lain sebagainya. Terus dulu itu kita juga belajar tentang material. Sebenarnya material apa sih yang sebenarnya carbon footprintnya itu rendah kayak gitu. Dan itu aku aplikasikan ke ADS 2 dan ADS 3 ku kayak gitu. Keren banget ya, dari semuanya kegiatan-kegiatan Kafira ini ternyata kegiatan di luar kampus pun bisa banget berimpact ke desain studio Kafira selanjutnya gitu. Terus tadi ada achievement Kafira di Australia Kak. Selain itu ada lagi nggak Kak achievement lain yang pernah Kafira dapetin nih selama berperkuliahan ini nih? Kalau di RC sendiri itu kan kita ada Abra ya. Iya, bener banget. Abra. Itu Abra. Kemarin MC-nya Naifa. Waduh, terima kasih. Keren banget. Sebenarnya kalau misalnya kita pun mencari achievement yang di lingkup RC doang kan prodi juga nge-provide juga nih award ya Abra, kita cuma Blue Ribbon Award itu kan. Nah kemarin alhamdulillah yang IDS semester 4 aku dapat first place di kategori bikin rumah. Kemudian di ADS 1 nominee, walaupun nggak menang tapi tetap keren banget nominee. Terus waktu di ADS 2 kemarin aku di third place gitu. Wah keren banget, kita semua tepuk tangan ya teman-teman. Banyak banget ternyata achievementnya Kafira ini ya. Oke deh Kak, mungkin karena waktunya terbatas nih ya Kak, kita udah ngobrol banyak banget tadi ya. Ada kegiatan-kegiatan di luar kampus, terus ada tadi Kafira juga ngasih tips nih supaya kita bisa tetap enjoy di arsitektur nih. Kita harus cari sesuatu kegiatan di luar comfort zone kita. Jadi jangan takut buat coba hal baru, keluar dari comfort zone. Betul banget. It could be something new that yang kita bakal suka dan kita bakal enjoy seterusnya. Terus juga tadi ada Kafira ngejelasin achievement yang sudah Kafira dapatkan di selama perkuliahan ini yang bisa jadi motivasi kita semua ya teman-teman. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita kembali lagi di Arsitek Talk selanjutnya. Bye bye.